Berita terbaru menunjukkan bahwa China baru saja mendominasi dalam perang dagang yang semula diperkirakan akan didominasi oleh Amerika Serikat. Scott Bessent menuntut Beijing untuk menyerahkan senjata mata uangnya. Tetapi dolar Amerika Serikat justru mengalami penurunan drastis. Saat ini, pabrik-pabrik di Amerika Serikat tertekan oleh tarif yang mereka terapkan sendiri. Pengangkutan barang dari China turun hingga 60%, dan rak-rak retail di Amerika berpotensi habis dalam waktu 5 minggu. Sementara Washington dilanda kekacauan. Perintah Trump kepada Inggris untuk memutus hubungan dengan China tidak mendapatkan respons. Di sisi lain, Beijing tampak memainkan permainan jangka panjang. Ini bukan sekadar kebijakan, melainkan sebuah perang ekonomi. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi ketika sekutu terbesar berhenti mengikuti aturan yang ada, sementara pesaing terbesar mulai merumuskan aturan baru. Seruan Bessent agar Tiongkok mempertahankan yuan yang kuat di tengah melemahnya dolar Amerika Serikat bukan hanya berani, tetapi juga bisa berisiko. Indeks dolar Amerika Serikat telah anjlok hampir 10% sejak Januari 2025. Namun, penurunan ini tidak memicu ledakan dalam sektor manufaktur. Sebaliknya, hal ini justru meningkatkan tekanan biaya di seluruh rantai pasokan Amerika Serikat yang masih bergantung pada komponen dari China. Tarif yang diberlakukan oleh Washington, beberapa di antaranya mencapai 245%, dirancang untuk memaksa Tiongkok beralih ke dalam. Namun, karena barang setengah jadi terhambat dan industri dalam negeri belum berkembang, jatuhnya dolar malah memicu inflasi, bukan meningkatkan ekspor. Mark Zandi, kepala ekonom di Moody, memperingatkan bahwa kombinasi antara persediaan yang ketat dan biaya impor menciptakan badai yang sempurna. Sementara itu, yuan tetap stabil, hanya terdevaluasi 3,2% tahun ini, menunjukkan bahwa Beijing tidak menyerah, melainkan mengamati situasi dengan cermat. Dengan posisi nilai jual bersih senilai 17,2 miliar dolar terhadap dolar bulan lalu, pasar global kini bertaruh bahwa strategi Bessent telah lepas kendali. Indeks dolar Amerika Serikat turun hampir 10% antara Januari dan April 2025, dari 105,2 menjadi 94,8. Penurunan ini seharusnya memacu ekspor, tetapi justru meningkatkan biaya input bagi produsen Amerika Serikat yang bergantung pada barang-barang Cina. Di sisi lain, yuan Cina bertahan relatif kokoh, hanya turun 3,2% dalam periode yang sama, sangat kontras dengan devaluasi 14,5% selama perang dagang pada tahun 2018. Ketika Bessent menyerukan penguatan yuan dan pelemahan dolar untuk menyeimbangkan kembali manufaktur global, pembuat kebijakan di Cina dengan cermat memanfaatkan situasi ini. Bank Rakyat Tiongkok memangkas suku bunga pinjaman 1 tahun menjadi 3,35% pada bulan Maret, yang mendorong permintaan domestik tanpa menciptakan ketidakstabilan mata uang. Penurunan nilai dolar kini menguntungkan Beijing, sebagaimana diungkapkan oleh ahli strategi HSBC, David Bloom, yang memperingatkan bahwa dolar yang lemah tanpa pengganti industri dapat menciptakan kondisi stagflasi alih-alih pertumbuhan ekspor. Kontradiksi yang tidak dapat diselesaikan oleh Bessent kini dimanfaatkan oleh China dengan penuh kehati-hatian. Pengecer di Amerika Serikat kini terjebak dalam hitungan mundur yang tidak dapat dihindari. Hingga April 2025, volume pengiriman dari China ke pelabuhan Amerika Serikat, terutama di Los Angeles dan Long Beach, turun drastis hingga 61%, menurut data dari Flexport dan Panga. Federasi Retail Nasional memperingatkan bahwa jika impor tidak kembali normal, tingkat persediaan di jaringan utama seperti Walmart dan Target akan mengalami tekanan kritis dalam 5 hingga 7 minggu. Penyebab utama penurunan ini adalah tarif yang berkisar antara 75% hingga 245% pada barang-barang inti seperti elektronik, suku cadang mobil, dan tekstil, yang secara keseluruhan meningkatkan biaya. Rata-rata biaya pembelian barang elektronik konsumen naik 32% dibandingkan tahun sebelumnya, menurut UBIS, sementara harga furnitur impor melonjak 45%. Indeks harga konsumen, CPI, untuk barang-barang inti juga meningkat 1,1% pada bulan Maret, mencatat lonjakan bulanan tertinggi sejak 2021, yang menunjukkan tekanan inflasi akibat terputusnya rute pasokan. Meskipun Washington mengklaim bahwa dampak tarif tersebut bersifat sementara, waktu terus berjalan dan situasi semakin mendesak.
Ketika Bessent menyerukan keseimbangan kembali ekonomi global yang dipimpin oleh manufaktur Amerika Serikat, ia mengabaikan fakta penting bahwa ekosistem industri Amerika masih dalam tahap pembangunan. Laporan produksi industri Federal Reserve bulan Maret 2025 menunjukkan bahwa output pabrik Amerika Serikat berkontraksi 0,6% bulan ke bulan, dengan tingkat pemanfaatan kapasitas turun menjadi 76,8%. Kedua indikator ini menunjukkan bahwa upaya reshoring masih tertunda bertahun-tahun. Harga produsen inti juga naik 1,3% pada kuartal pertama, didorong oleh tingginya biaya bahan bangunan dan mesin impor yang bergantung pada pemasok dari Cina. Di sisi lain, pasar tenaga kerja tidak dapat mengisi kesenjangan ini. Biro Statistik Tenaga Kerja melaporkan penurunan 17% dalam lowongan pekerjaan di sektor manufaktur Amerika Serikat pada bulan Februari. Tanpa masukan yang stabil, tenaga kerja terampil, atau produksi domestik yang berskala, dolar yang lebih lemah justru menjadi pengganda biaya, bukan katalisator pertumbuhan. Ahli ekonom mencatat bahwa, ini bukan diplomasi dolar, ini disfungsi dolar, dan pasar meresponsnya dengan tepat. Sementara itu, Bank Sentral Beijing telah mengambil pendekatan taktis dengan memanfaatkan melemahnya dolar untuk meluncurkan stimulus yang ditargetkan sambil menjaga daya saing ekspor. Yuan diperdagangkan stabil antara 7,19 hingga 7,25 terhadap dolar sejak Februari, meskipun indeks dolar Amerika Serikat merosot. Stabilitas ini memungkinkan Bank Rakyat Cina untuk menyuntikkan lebih dari 1,5 triliun dolar, atau sekitar 210 miliar dolar ke bank-bank milik negara, melalui fasilitas pinjaman berbunga rendah. Ekspor Tiongkok tetap kuat, dengan surplus perdagangan pada bulan Maret mencapai 13 miliar dolar, didorong oleh peningkatan 17% dalam pengiriman ke negara-negara ASEAN dan Amerika Latin. Menurut data Bea Cukai, Tiongkok berhasil membeli waktu untuk memperkuat pertumbuhan tanpa memicu pelarian modal, seperti yang dijelaskan oleh Alicia Garcia Herrero, Kepala Ekonom untuk Asia Pasifik di Natixis. Strategi Beijing bukanlah taktik reaksioner, melainkan taktik yang terencana dengan baik. Dengan menjaga stabilitas yuan sementara dolar melemah, Cina berhasil mempertahankan pabrik-pabrik dan fleksibilitas moneternya. Inggris kini berada di persimpangan antara loyalitas geopolitik dan realitas ekonomi, menghadapi tekanan dari Amerika Serikat untuk memutuskan perdagangan dengan Cina. Pada bulan April 2025, Peter Navarro mengkritik Inggris dalam sebuah komentar di Telegraph, melabeli Inggris sebagai pelayan komunis Tiongkok yang patuh, dan mendukung dorongan dari Washington agar London menghentikan impor dari Cina. Namun, data menunjukkan bahwa pemisahan secara langsung tidak realistis. Pada tahun 2023, Tiongkok menyuplai 7,3% dari total impor Inggris dan hanya 4,1% dari total ekspornya, menurut ONS. Memutus hubungan tersebut akan berdampak signifikan pada sektor-sektor utama, terutama kendaraan listrik, di mana produsen Inggris bergantung pada baterai dan komponen dari Cina yang tidak memiliki pengganti langsung dari Eropa. Menteri Keuangan Rachel Reeves menanggapi dengan tegas, menyatakan bahwa akan sangat bodoh jika tidak bekerja sama dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Sementara itu, Bursa Efek London sedang mengevaluasi IPO Shein meskipun ada pengawasan bipartisan di parlemen, menunjukkan bahwa pragmatisme masih memiliki tempat dalam kebijakan Inggris. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Inggris ingin mematuhi tekanan dari Amerika Serikat, tetapi apakah hal itu bisa dilakukan tanpa merusak masa depan industrinya sendiri. Meskipun ada retorika tajam dari pejabat Amerika Serikat seperti Navarro, yang menyebut Inggris sebagai pelayan komunis Tiongkok, London menolak tuntutan untuk memutuskan hubungan dengan Beijing. Rachel Reeves memperingatkan bahwa melepaskan diri dari ekonomi terbesar kedua di dunia adalah tindakan yang tidak bijaksana, terutama mengingat stagnasi produktivitas dan defisit perdagangan yang semakin melebar. Menurut Kantor Statistik Nasional, Tiongkok menyumbang 62,6 miliar pound dalam perdagangan Inggris pada tahun 2023, hampir 7% dari total pergerakan barang yang penting bagi sektor seperti kendaraan listrik dan farmasi. Inggris juga terus mengejar investasi dari Cina, termasuk potensi IPO di London, yang menunjukkan perbedaan pendekatan dari strategi pemisahan Amerika Serikat. Sebuah pengarahan kabinet yang bocor dan dilaporkan oleh Guardian menunjukkan adanya penolakan internal terhadap pemaksaan berbasis tarif dari Washington, dengan seorang penasihat senior menyebut tuntutan Amerika Serikat sebagai tindakan yang merugikan ekonomi sendiri. Sementara Washington meningkatkan ketegangan, Inggris lebih berhati-hati,
diam-diam berfokus pada ketahanan daripada keselarasan. Penanaman modal asing langsung dari Tiongkok ke Inggris turun 27% tahun ke tahun pada tahun 2024, menurut Rhodium Group, menunjukkan bahwa tidak ada ekspansi yang terjadi. Regulator Inggris telah memblokir keterlibatan China dalam infrastruktur nuklir dan telekomunikasi, termasuk pengecualian Huawei dari jaringan 5G. Langkah ini dipimpin oleh penasihat keamanan Mi 5. Pembingkaian yang dilakukan oleh Navarro mengabaikan fakta-fakta ini dan mendorong penyelarasan ideologis yang mengorbankan nuansa strategis. Menurut Fiona Hill, mantan penasihat Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Inggris telah mengambil langkah-langkah yang diperhitungkan, bukan menyerah. Bahaya terletak pada kesalahan dalam mengartikan analogi yang menghasut sebagai kebijakan. London memandang perdagangan sebagai meja perundingan, bukan medan perang. Taruhannya adalah bahwa moderasi, bukan tekanan maksimum, adalah nilai yang lebih berharga. Dalam konteks ini, perang dagang tidak lagi sekadar tentang leverage, tetapi tentang persepsi. Trump, yang menghadapi kontraksi PDB sebesar 0,3% pada kuartal pertama 2025 dan penurunan upah real sebesar 1,1%, berusaha membingkai tarif sebagai kemenangan meskipun biaya impor melonjak. Situasi ini kini menjadi permainan dua tingkat, menurut perwakilan dari Pusat Australia untuk Tiongkok. Kedua pemimpin tersebut mengelola taktik cerdik di luar negeri, sambil menunjukkan kendali di dalam negeri. Narasi Trump berfokus pada upaya merebut kembali kekuatan industri, dengan penekanan pada ketahanan dan kekuatan multipolar. Tidak ada pemimpin yang dapat lengah, karena setiap deklarasi bea cukai memiliki unsur kampanye politik. Dengan meningkatnya tekanan domestik, risiko distorsi kebijakan yang mengalahkan logika ekonomi juga meningkat. Secara terbuka, Washington dan Beijing mengklaim siap untuk berunding, tetapi secara pribadi, keduanya tidak ingin menjadi yang pertama bergerak. Kementerian Perdagangan Tiongkok menyatakan bahwa mereka sedang menilai negosiasi, sementara pejabat Departemen Keuangan Amerika Serikat menegaskan bahwa pintu tetap terbuka. Ambiguitas ini bersifat strategis. Akun Weibo yang terkait dengan China Central Television menyatakan bahwa Amerika Serikat pastilah pihak yang lebih cemas. Sementara itu, Menteri Keuangan Scott Bessent menyampaikan kepada delegasi IIF bahwa ada peluang nyata untuk kesepakatan besar jika China serius. Sikap yang tidak jelas ini mencerminkan taktik diplomatik yang dikenal sebagai ambiguitas konstruktif, yang historis digunakan dalam perundingan senjata Soviet Amerika Serikat dan kini diterapkan dalam konteks perang ekonomi. Jia Yin Chong dari Universitas Nasional Singapura menjelaskan bahwa ini tentang menjaga muka sambil mencari kompromi. Dunia melihat dua negara adik kuasa terhenti, tetapi di balik keheningan, penentuan posisi terus berlangsung. Siapapun yang pertama berbicara berisiko kalah dalam perang narasi. Hingga akhir April 2025, data CFTC menunjukkan bahwa posisi nilai jual bersih aktif terhadap dolar Amerika Serikat mencapai 17,2 miliar dolar, naik dari 9,8 miliar dolar pada Januari, didorong oleh melemahnya fundamental, bukan spekulasi. Indeks dolar Bloomberg telah merosot hampir 10% tahun ini, dipicu oleh ketidakseimbangan perdagangan, ketidakpastian kebijakan, dan penurunan arus impor. Selisih imbal hasil antara obligasi pemerintah Amerika Serikat berdurasi 10 tahun dan obligasi pemerintah China menyempit menjadi hanya 32 basis poin, margin paling ketat sejak 2006. Hal ini mengurangi insentif bagi investor global untuk memilih aset Amerika Serikat. Ruchir Sharma dari Morgan Stanley menegaskan bahwa situasi ini bukan hanya soal perdagangan. Dolar menjadi korban ketidaksiapan industri Amerika Serikat. Sementara itu, China mengelola pergerakan yuan secara bertahap, sambil menjalankan stimulus sebesar 1,5 triliun tanpa memicu pelarian modal. Sistem keuangan yang sebelumnya mendukung dominasi Amerika Serikat kini memungkinkan terjadinya pembalikan. Jika dolar terus merosot, Beijing mungkin tidak perlu mengambil tindakan balasan. Mereka bisa menunggu. Perang dagang kini tidak lagi bersifat bilateral, melainkan mengarah pada penataan ulang multilateral. Data WTO menunjukkan bahwa ekspor Tiongkok ke blok BRICS meningkat 19,4% tahun ke tahun pada kuartal pertama 2025, sementara ekspor ke Amerika Serikat turun 31,7%. Di sisi lain, perdagangan internal Uni Eropa meningkat 12%,
didorong oleh penimbunan strategis dan pencarian sumber alternatif. Adam Tooze, sejarawan dan penulis, menyebut ini sebagai ujian stres bagi globalisasi 2.0. Jika negara-negara terpaksa memilih antara keamanan yang berpusat pada dolar dan keterjangkauan yang ditawarkan oleh yuan, aliansi yang ada bisa retak. Apa yang muncul mungkin bukan blok baru, tetapi jaringan kompleks loyalitas ekonomi yang terbentuk bukan oleh ideologi, melainkan oleh tingkat inflasi, biaya tenaga kerja, dan jalur pelayaran. Dunia tidak mengalami pemisahan, tetapi perubahan dalam harga. Pertanyaannya adalah siapa yang sebenarnya membentuk masa depan perdagangan? Pemerintah atau investor? Apakah ini sekadar fase dalam kebuntuan yang lebih besar? Atau apakah kita sedang menyaksikan lahirnya tatanan dunia baru tanpa satu pusat gravitasi? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik, ekonomi global, dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.